Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ambo, Farlan Talawe, dan di samping Ambo adalah Pak Armi. Ya, Assalamualaikum. Pak Armi merupakan salah satu staf guru pengajar di MTSN 2 Sijunjung. Jadi di kesempatan sore hari ko, kita mencoba baca cerita-cerita, bincang-bincang tentang bagaimana pernyataan atau sikap Pak Armi menanggapi virus atau wabah yang sedang berkembang di negara kita kok. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebelumnya kita minta ke Pak Armi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Pak Armi, kita persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan Pak Fatlan tadi, Ambo guru Sanawiyah MTSN 2 Sijunjung. Sehari-hari dipanggil Armi. Ada juga yang panggil Prof karena bentuk kepalanya bentuk Prof. Ya, jadi tidak asing lagi. Jadi sebagaimana yang ingin disampaikan oleh Fatlan, mungkin ya serba-serbi COVID lah. Mungkin kita lihat di sini adalah dalam perspektif Islam. Walaupun COVID itu adalah musibah, tetapi sebagai seorang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, setiap kejadian itu nyu bisa mengambil pelajaran, nyu bisa mengambil hikmah dari itu. Tak itu Pak Lan? Iya, betul. Cuman indak sadonya orang yang bisa mengambil hikmah terhadap apa terjadi. Contoh, ketika kita menunggu auto bus pergi ke Padang, kita stop atau kok tak mau berhenti dah. Padahal auto itu yang terakhir. Mungkin kita bacari pungkang. Bacari pungkang karena tak ada auto nan lain nih. Sejam sudah tu, dapat kita berita auto tadi jatuh. Mungkin kita langsung baca Alhamdulillah. Sujud syukur, untung tak nanya auto tadi. Untung. Tadi awak mau pe-pe nak, dia alun tahu lah. Kok naik tadi lah satu lo tajun ke dalam jurang. Itulah hikmahnya. Apa di antaranya? Dari dulu Islam memang menganjurkan. Tidak saja warasia, tapi suci. Mandi saya dianjurkan. Tiap ke sembahyang cuci muka, cuci tangan 5 kali sekurang-kurangnya. Banyak. Ya tidak mengerajon. Kini dek COVID. Lah cuci tangan tarui. Lah sampai habis sabun dek cuci tangan jo. Tak disuruh-suruh lah dah. Lah kesadaran surang. Itu kan salah satu hikmah. Jadi konsep bersih itu konsep Islam. Indah juga namun bersih didatangkan tentaranya dari Allah. COVID. Bersihlah tangan kalian lagi. Jangan kumuh-kumuh aja lagi. Akhirnya lama itu. Orang yang tak pernah sholat tahajud salamualaikum menghimbaulah sholat tahajud serentak. Lah dakiklah kepada Allahnya. Jadi kami menganalisa itu salah satu bentuk pertolongan Allah kepada agamanya tapi dalam bentuk musibah. Dengan ada musibah kok nanti orang semakin dakik kepada Allah. Dan buktinya pada itu gini. Walaupun kini ada kegiatan-kegiatan ibadah lainnya tertunda untuk memutus mata rantainya. Itu harus kita ikuti loh Pak Fatlan. Iya, Pak. Jangan bakar yang lo di situ. Tak akan mati corona dah. Mati itulah ajal. Tiba harimau sedang beranak. Situ coba lah turi harimau sedang beranak. Tuan taman kok ya mati. Ada orang ndak aja pantang mati sihnya. Coba lah turi harimau sedang beranak tu kaya ndak aja pantang mati. Ndak masuk kandang harimau tu nyulu dua boleh kan. Jadi kita ada keyakinan itu memang adalah keyakinan di sisi lain iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi sebagai manusia kita ada usaha untuk menghindari musibah itu. Jadi nanti jangan awak dak mati dek corona lah itulah dak awak. Apa himbauan dari pemerintah, pihak terkait yang berwenang, MUI, jangan MUI lah yang awak fatwai. Kita ikuti fatwa MUI. Kau fatwa ngaji abata barulah di fatwa lo MUI bek kau. Tak mau. Gitu. Iya. Jadi ya dulu kami di masyarakat kok Pak. Ibaratnya seberapa besar masyarakat awak kok teredukasi dengan wabah virus kok Pak. Karena stek corona, stek corona. Jadi kadang belum tahu sakit corona itu, tapi awal lah mati ketakutan aja dia rasa takut tadi Pak. Ya kalau masalah itu jauh-jauh hari yang boleh sampaikan
di medsos ambo pernah sampaikan, tolong tentang corona ko diagiakan edukasi sehingga yang ada di masyarakat tuh tidak sekedar menakutkannya tuh saya dah. Corona mati, corona mati. Nah, padahal panjang prosesnya lah. Kadang tidak corona doh. Jadi makanya diagiakan pendidikan tentang corona ko, apa kelemahannya, apa lo kelebihannya. Kalau bercakap kan tentu kelemahannya kelawan, tahu lo kelebihannya. Kini musuh corona kok. Tapi tidak diagi pendidikan tentang kelemahan jo kelebihan corona ko. Tu orang takut sih nanti bo. Lebih horor por film horor di Pak Lan. Jadi beko justru dari tadi jadinya ulun karena corona lah orang kalau mati tidak ketakutan. Jadi agi pendidikan apa penyebarannya. Umpamanya yang kita dapat info kan tidak menyebar di udara bebas. Kadang orang lah takut sih keluar lah mau ditobang-tobang si virus itu padahal itu enggak. Jadi virus corona kok virus terlemah, murah matinya. Nah, cuman copek menyebar, maka jarak stek. Kalau lebih parah mungkin parah virus MERS atau flu burung dulu kan jenis virusnya. Cuman corona itu terlalu menakutkan sehingga masyarakat lahir anomali di masyarakat itu bahasanya corona kita harus mengurung diri di rumah. Yang awalnya ada di beberapa tempat ibadah malah untuk kekusukan beribadah pun tak gaduh gara-gara yang namanya virus corona. Iya betul. Apa kan tinggal di Punas tuh Pak di kawasan kompleks. Kini di kawasan kompleks tuh bagaimana masyarakat menyikapi atau menanggapi tentang virus corona Pak? Ya apapun sebenarnya kebijakan pemerintah tetap ada pro kontra dan ada ya proaktif. Secara umum orang mengikuti himbauan yang ada. Masih ada yang berprinsip karena di Perumnas adalah komplek yang boleh dikatakan terisolasi dari lalu lintas orang bebas. Masih ada beberapa orang yang masih datang ke masjid, tapi kita laksanakan situ sholat jemaah tidak pakai mic supaya tidak terlalu ramai nanti yang datang dari luar. Karena diyakini kalau yang di dalam saja untuk sampai saat ini belum ada informasi keluarga-keluarganya yang datang dari luar. Nah, sebagian ada yang mau diambil sendiri sholat jemaah di rumah juga keluarga. Hari tidak ada pakai masjid lain dengan analisa mana tahu ada salah seorang keluarga di Perumnas itu tamunya datang dari luar atau keluarganya. Beko yang keluarga Perumnas ko pailo ke masjid. Kita mungkin nyo kebal. Tidak ada manga-manga kan. Lah 50% kondisinya masih tahan yo. Awak 10% kok lah pingsan kan. Itu dikhawatirkan. Jadi faktor tubuh mempengaruhi ya Pak ya. Mempengaruhi daya tahan tubuh mempengaruhi. Cuman dulu yang berkembang di masyarakat mungkin tak kultur masyarakat itu atau ada Pak. Kalau ada informasi tentang corona yang belum tentu jelas kebenarannya, jadi itulah sibuk tuh. Malah yang kita takutkan ada betul semacam destinasi ke korban atau orang-orang yang dianggap terkena sehingga itu mengucilkaninya gitu jadi Pak. Jadi kayak apa tanggapan apa mengenai hal itu? Ya pertama penyebabnya itu tadi karena edukasi corona itu masih minim di siko. Seakan-akan bahkan yang kena corona itu orang lah takut saja nyoleh. Padahal ini tak kena dah kan. Ini tak kena dah. Jadi sekali lagi kalau dapat ya memang pendidikan tentang corona itu bahayanya memang sampai-sampai. Kemudian kami imbau jangan diagi informasi yang tak pasti dulu. Dipastikan dulu karena nanti akan justru memperkeruh keadaan. Dan padahal pihak-pihak yang berwenang yang menginformasikan. Kau patlan tak apa-apa, kau lah share. Dia ada yang berwenang itu maupun tu. Yang berwenang magiannya memutuskan positif, tidak positif, corona, tidak corona. Kemudian kita mulailah agikan berita-berita yang menghibur, yang membuat orang rileks, yang membuat orang tegang. Yang rileks orang tu kan menghadapi kok. Nya menghadapi waspada tapi rileks. Tak tegang lah kan. Hal yang kecil saja kalau tegang tak selesai jadi. Kalau itu masalah besar kan. Betul. Jadi memang itu salah satu pemirsa kasus yang terjadi. Belum tentu kebenarannya kita lah coba meng-share atau menyampaikan ke orang lain bahwasanya informasi kita kok valid sehingga
itu tersebar dengan cepat dan akhirnya masyarakat menjadi lebih terhantui atau takut akibat virus corona. Pak Put, tip apa untuk menghadapi wabah di rumah Pak? Secara pribadi apa yang kiat-kiat yang Pak lakukan Pak? Ya, kalau di rumah untuk keluarga yang pertama yang pasti adalah tetap di rumah. Kecuali darurat, selama kejadian istri ambo baru sekali pergi ke pasar. Sekali pergi ke pasar dan tu nak do pergi ke pasar dan anak-anak tetap di rumah. Patang keluarga ambo dari Damas Raya, keluarga kandung ingin datang, ambo tulak. Ambo tulak, kakak ambo tu pergi ke rumah. Ambo tulak karena awak lah diisolasi selama lalu awak terima lo tamu dari luar yang belum tentu kondisinya. Jadi untuk mengantisipasi, kadang-kadang yo lah hilang rasa kekeluargaan kalau kita tidak memaklumi sesama kita kan. Tapi alhamdulillah keluarga memaklumi, tidak jadinya datang loh. Bahkan mertua ambo dilarang loh dari istrimu pergi ke rumah karena di Padang. Kabarnya di Padang kan waktu itu lah semua tahu gitu kan. Jadi itu salah satu untuk mengantisipasi. Kemudian di rumah pun orang rumah cok menyemprotkan apa yang disemprotkan sebenarnya? Ya kadang nyobek dari cairan sabun, sunlight, apa semprotkan untuk antisipasi. Mana tahu tadi di luar pengetahuan orang macik pagawa kira orang ko lado virus itu tinggal virusnya. Semprot. Bahkan ambo tuh ada mau sebik petang. Kini baru pulang ke Rajo laki lahnya semprot sekali tiba di rumah. Tapi itu positifnya nanuncong lah. Kalau semprot je cairan yang untuk membunuh kuman tu kan. Karena memang bajalan jo mana tahu. Mana tahu jadi itu antisipasi dari keluarga. Kemudian tu tadi lai tetap masih salat jemaah di rumah baru adon ke masjid. Arti menghindari untuk perkumpulan-perkumpulan. Dan ambo sendiri jadwal main badminton ambo malam minggu pun lah ambo tutup sementara dulu. Lockdown ya Pak? Lockdown namanya itu ya. Enggak lauk daun kan? Dulu orang lauk daunnya makan kan. Jadi kita kan masuk bulan suci Ramadan Pak. Jadi kan kebiasaan kebudayaan orang awak kalau lah masuk bulan suci Ramadan dan akhirnya Idul Fitri. Jadi kan ada tuh Pak budaya mudik. Kini kalau dilarang pelantau pulang baalah. Kuda dilarang kondisi kayak apa dalam pandangan apa untuk menyikapi atau semacam wejangan untuk hal itu Pak? Yang pertama diharapkan kesadaran kita masing-masing. Baik keluarga kami yang dirantau maupun keluarga kita yang menunggu di kampung. Kalau secara manusiawi, secara perasaan, pastilah kami di kampung merindukan kawan-kawan di rantau. Betullah orang rantau merindukan ingin pulang kampung. Walaupunlah beredar video bagaimana sedihnya orang rantau tidak bisa pulang, sedihnya orang di kampung tidak bisa menunggu orang rantau, atau adalah semacam karikatur. Kalau dulu orang rantau tiba song-song capek. Kalau tiba nampak puncak dua barunya lari do karikatur ngabailaan. Tapi itu sebenarnya ungkapan saja betapa kawan-kawan di rantaunya ingin pulang sebenarnya ungkapan. Tapi awak yakin ini menyadari kondisinya lah. Makanya yang betul-betul menyadari ambocalinya tetap bertahan untuk indak pulang. Kalau yang bagi yang pulang, mungkin kita positif loh. Memang kondisinya mungkin lah parah loh di situ dari segi ekonomi. Penghasilannya setiap hari baru ada, kerajo baru ada. Kini kerajo umpamanya Manggale, Manggale tutui, tak bisa lah do. Kok pulang beko mungkin nyaroan kok ada sawah seketek nanyola, berkumpul makan sama-sama cuman. Sanak-sanak kita nak pulang dan tak paso di rumah lah dulu, jangan keluar-keluar, jangan pergi mengopi-ngopi ke kedai dulu, agak sampai balik hari jadilah. Lah yakin apa aman awak, tak ada tersebar virus, baru bergaul lihat. Yang penting jo keluarga inti kan apa sobok atau Apalagi zaman kini ndak istilah sobok pakai video call. Jadi itulah kondisinya orang rantau, bukan berarti kami ndak sayang, bukan kami ndak rindu. Kita sama-sama menjaga bahasanya kondisi kita emang sedang siaga atau darurat supaya mencegah hal-hal
yang tidak diinginkan pun tidak terjadi loh, atau kita lebih mengantisipasinya. Nah, jadi istilah kece orang kan ada berkembang tuh Pak. Lebih kalau di luar wah mati dia corona. Kalau di dalam Mati tidak makan. Mati tidak makan. Jadi Pak boleh kondisi itu menghukum kita seperti itu, tahu wabah ko capek selesai sehingga semakin meningkatkan keimanan kita. Jadi terakhir Pak untuk ibarat ko lebih apa Pak, lebih dalam tentang pencarian tadi Pak. Di luar mati dek corona, di dalam mati tidak makan. Jadi Pak Alo tip untuk menyikapi hal gitu. Ya kalau dari segi pemerintah tentu tuh gawenya loh nak. Tapi kalau ada harapan subsidi dari pemerintah, alhamdulillah. Betul-betul tidak bisa keluar. Tapi sawananya Pak Patlan, kita cari lo kondisi yang tidak bisa keluar dulu. Jangan kita buat skala ko standarnya standar nasional. Stay at home itu standarnya nasional dulu. Cari lo kondisi mau apa kok? Apa kemana kia? Kau pun lah kang mapaknya. Tapi perintah diam di rumah kau pun kau 2 meter lah kan rumahnya. Ndak lah apa mana kia kan? Jadi kita cari kondisi tempat kita pergi keluar tu. Kan kita lah bisa membaca dan dapat informasi PK kebun apa ada kebun tu tak ada orang-orang Jakarta segala macam tak ada virus ke kebun orang mana-mana kan. Kalau lagi kondisi aman ambo rasa tak ada masalah tu dah. Kecuali kalau ke pasar kan banyak kan yang akan datang ke situ. Makanya kini dibatasi pergi ke pasar dan alhamdulillah modewak pun di Padang Sebusuk ada pemuda-pemuda masyarakat yang bertugas di situ. Berusaha untuk menyemprot-nyemprotnya, mencuci tangan, itu kan usaha kita. Tahunya virus. Jadi kalau memungkinkan lah bisa lo analisa tidak membahayakan kan ditompek waktu rasanya kan ke kebun ke sawah kan, merasa tidak masalah. Iya, kan kecuali memang dikhawatirkan situ banyak orang lalu lalang, iyalah kan. Iya Pak. Jadi itulah pemirsa. Jadi emang kondisi kita yang menghukum gini kok, bukan berarti kami tidak sayang, bukan berarti orang di kampung tidak menginginkan perantau balik, bukan berarti lo pemerintah melarang awak untuk berkeliaran, cuman kondisinya sedang siaga atau darurat untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Jadi bagi dosanak sadonyo tetap stay at home atau di rumah saja kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Dan kita jago kondisiko sebaik mungkin supaya virusku atau wabahku cepat berakhir. Dan terakhir dari Pak Armi, apa Pak, semacam penyampaian akhir, motivasi. Jadi, mungkin balik ke pertanyaan awal tadi kan, menyikapi COVID-19 ini dalam perspektif Islam. Yang pertama, banyak hikmahnya dan setidaknya kita semakin dekat kepada Allah, kita hidup berasi, kita waspada dan seterusnya. Kemudian himbauan yang terakhir, jangan sampai nanti serupa kita menolong anjing atau kopi Pak Lan. Sudah awak tolong anjing mengengkeng atau kopi, awak tolong sudah tu nyawak gigi. Itu di dalam surah Yunus disebutkan tu. Awak acok ketika kopi, ketika masalah ya Allah, tahajud, zikir. Mari kini kan kopi wah. Zikir, sujud, tasbih, baca ayat ini, baca ayat itu, doa. Mari kita berdoa. Jangan lah habis beko, lah bubar lah. Lalu pola balik. Jadi itu di dalam surat Yunus, tidak salah itu ayat 119 disebutkan. Ketika ada masalah, celiklah ketika orang dia bus dia Pak Lan. Lah di pesawat, di kapal lancar, aman, lolo, bakowo, mata-mata, ko jo oleng senganek bus ke apa nya baca astagfirullah, la ilaha illallah, baca ayat kursi, baca al-ikhlas. Amor itu kini ko masalah awak ya Allah penganakan ala lapel ko ala lapel aja Allah. Jadi mengingat Allah kita sama-sama bukan hanya dalam waktu masalah tapi waktu lapang, waktu sempit dalam situasi. Dan itulah yang disebut terdosa aja. Kita terdosa menangi-nangi kepada Allah. Lalu pun kita jangan lupa dengan Allah. Dan inilah yang disebut dengan ulil albab itu. Orang yang berpikir itu dengan hati juga. Apa kerjanya? Alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim.
Jadi dalam keadaan toga, duduk, berbaring, ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sudah tu barunya sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak siu-siu kau jadikan virus corona. Banyak yang taat jadinya. Itu barangkali. Nah, itu Pak, jadi itu pemirsa atau sanak sadonyo, itulah sebuah obrolan singkat kita di sore kok. Kalau kita sambung mungkin bisa besok pagi siapnya. Jadi kita batasi sebelum kita akhiri pertemuan kita kok. Sebelum yang belum subscribe channel Pak Army, apa nama channel Pak? Army Kopi Panas. Armiko Kopi Panas. Nah, nanti kita biar nih Siko, dan jangan lupa untuk selalu dukung channelku, silakan komen, like, sama subscribe channel Pekan Padang Sibusuo. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.